Ini kemarin pecah, ini retak seperti ini, airnya keluar, ini ada putih-putih, itu bekas air, dan ini tidak saya servis. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Trik Otomotif. Nah, kali ini saya akan menjawab request dari salah satu teman kita yang di kolom komentar, yaitu masalah radiator. Pertanyaannya, apakah aman radiator itu diservis? Jadi maksudnya diservis itu radiator sempat macet atau dia bambet, kemudian dikorok, atau kalau enggak itu upper sama lowernya itu retak. Kalau mobil-mobil sekarang kebanyakan plastik. Nah, itu kalau di repair diganti sama besi atau tembaga seperti itu. Nah, itu aman apa enggak? Nah, pertanyaannya seperti itu, teman-teman. Oke, mari kita sama-sama jawab. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Nanti kalau aku upload video, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu radiator, ini saya tunjukkan. Ini di sini. Nah, ini radiator biasanya memang di mesin bagian depan karena dia butuh pendinginan angin dari depan, dan juga ada kipasnya. Biasanya belakang ini ada kipas. Ini menyedot udara dari depan juga apabila misalkan terjadi macet, kan tidak bergerak, itu dibantu dengan kipas seperti ini. Nah, di depannya itu ada juga yang kayak seperti sirip-sirip. Ini bukan radiator, tapi ini kondensor dari AC, teman-teman. Nah, tugas dari radiator ini adalah mendinginkan sistem dari mesin itu sendiri. Jadi dia adalah salah satu sistem pendingin. Air yang panas yang ada di dalam mesin kemudian dialirkan ke radiator dan didinginkan. Sederhana itu, teman-teman. Nah, untuk air radiator sendiri itu perlu diganti sekitar 100.000 km. Dan perlu diingat, jangan menggunakan air, apalagi air biasa, air sumur. Pakailah anjuran dari ATPM atau bengkel resminya. Karena apa? Kalau diisi air biasa masih ada kandungan garam, teman-teman. Kalau kita tuangkan sih nggak masalah, tapi lama-kelamaan di dalam mesin itu kan ada rongga-rongga air. Itu lama-lama bisa korosi, dan serpian korosinya itu bisa menghambat juga kinerja dari sistem pendinginan itu sendiri. Akibat fatalnya mesin bisa overheating atau panas, pasti macet dan bongkar mesin. Jadi hal sepele, kita pakai air radiator, kalau nggak sesuai itu akibatnya bisa seperti itu, bisa turun mesin. Nah, oke, kembali ke topik. Kebetulan kemarin saya sudah 2 kali mengganti radiator mobil ini. Kemarin tuh 3 tahun yang lalu mungkin, itu baru ganti sekarang karena kemarin pecah, teman-teman. Lumayan awet juga. Saya kebetulan nggak pakai yang asli Toyota, tapi merek apa ya kemarin, Trivindo, merek Trivindo. Nah, saya tunjukkan ini kemarin, ini radiatornya, teman-teman. Ini kemarin pecah, ini retak seperti ini. Airnya keluar, ini ada putih-putih, itu bekas air. Dan ini tidak saya servis, ini langsung saya ganti merek Trivindo lagi. Karena apa? Kalau servis itu nanti ini diganti. Ini kan plastik ya, teman-teman. Diganti sama besi biasanya. Nah, itu biayanya ada yang mulai 100.000 ada, 400.000 ada. Tapi saya milih ganti baru aja. Ini harganya kemarin saya dapat yang Trivindo itu sekitar 750. Jadi terpaut sedikit kalau yang dengan harga servis yang 400.000 seperti itu. Nah, kenapa saya nggak servis? Karena dealer itu atau pembuat mobil lah, itu punya standarisasi, yaitu kenapa dibuat plastik seperti ini, seperti kayak gini. Nah, kalau kemarin besi kan kemungkinan nggak retak, ya nggak retak. Jadi
kalau ini bambat yang dalam, saya nggak tahu kenapa ini retaknya kenapa, tapi ini saya anggap sini bambat lah. Bambat kemudian dia nggak bisa sirkulasi dan panas, dia retak di sini. Nah, ketika ini teman-teman bayangkan ini besi, dia nggak akan retak teman-teman. Bisa saja dia dari kisi-kisi sini bocor, atau parahnya mesinnya nggak kuat. Nanti di mesin itu bisa langsung overheating kalau airnya bambat nggak bisa sirkulasi, tapi biasanya sih memang daerah sini yang bocor dulu. Nah, jika ganti besi dan airnya nggak keluar, terus overheating dan kita nggak tahu, kemarin ini setelah bocor kan airnya kurang, otomatis suhu langsung naik dan di dashboard itu ada peringatan suhu. Nah, itu langsung nyala, jadi langsung saya matikan, kemudian saya cek, oh ternyata ada yang bocor. Nah, ketika ini besi, kalau ngantem atau menghantam yang di mesin, di blok mesin, terlanjur ngolet, nah itu akibatnya bisa fatal. Ini seperti kasus dulu saya pernah turun mesin ini karena overheating, itu kita sudah boros biaya, pasti biaya berjuta-juta lah, dan juga boros waktu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini memang nggak saya repair karena terpaut harganya itu selisih cuma sedikit dengan repair. Tapi kalau yang asli ya lumayan mahal harganya. Mungkin sekitar berapa ya kemarin saya cek, 1.500.000 atau berapa, 2 kalinya, atau bisa juga 3 kalinya teman-teman. Jadi itu alasan saya nggak saya repair, harganya lumayan murah, dan menurut pengalaman bisa sampai 3 tahun. Kalau ini besi, nanti khawatirnya saya mesinnya yang rusak, di blok mesinnya yang rusak. Kalau ini plastik kan dia yang pecah, tapi kalau ini besi ini nggak rusak, tapi mesinnya yang rusak kan juga sama juga bohong, kita juga boros biaya seperti itu. Nah, mungkin itu alasan saya. Jadi saran saya, tapi kalau cuma ngorok nggak ganti ini biasanya kalau dikorok itu ini dibuka semuanya kisi-kisinya, terus dibersihkan, kemudian dilas ulang. Biasanya kalau dikorok itu yang masih besi. Kalau yang mobil-mobil sekarang kebanyakan plastik ini, ngoroknya ya pasti diganti ini, diganti yang besi, yang sebelumnya plastik. Jadi sebaiknya kalau menurut saya nggak diservis untuk radiator, karena mengingat pentingnya tugas dari radiator itu yaitu mendinginkan mesin. Kalau yang lain sih nggak sistem pendingin sih, misalkan sistem apa ya, sistem kaki-kaki itu kan paling kalau rusak kaki-kakinya yang macet. Tapi kalau ini diripel lalu rusak, mesinnya nggak kuat, nanti mogok dan habis biaya banyak. Nah, itu dia penjelasan dari saya, sebaiknya diganti walaupun itu imitasi, ini merek Trivindo. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu dia pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.